Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita ada hari ini itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga menyapa saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah atau dimanapun berada. Shalom buat kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mempersiapkan diri kami mau memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu lewat ibadah kami ini. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau urapi kami semua ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan ini semua bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Kita percaya roh Tuhan memenuhi hidup kita. Kita percaya jiwa kita tenang bersama Tuhan. Mari kita sama-sama mengawali ibadah kita. Kita bernyanyi Roh-Mu yang hidup.
Yesus Tuhan, datang urapi kami ya Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, urapi setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, kami sudah boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup itu terus selalu memenuhi hati kami ya Tuhan. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Hati kami tenang hanya bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam hati kami ada kedamaian daripada Tuhan yang terus kami boleh rasakan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya, kami siap untuk menerima kuasa-Mu. Datanglah ya Tuhan, datanglah mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kami mau percaya terus kepadamu Tuhan, percaya kepada kekuatan-Mu, percaya bahwa untuk saat-saat ini ya Tuhan, kekuatan daripadamu yang terus Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami selalu percaya kepada kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sekarang rindu ingin bersuka cita, bernyanyi bersama, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Mari kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita bersuka pada hari ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Kan Bersuka. Mari kita sambil bertepuk tangan. Kita bersuka karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan.
bagi Tuhan. Puji Tuhan, hati kita selalu bersuka karena Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, terutama hati kami, supaya ditaburi oleh firman-Mu, dan biar hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman itu akan tumbuh, berbuah pada waktunya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, siap dengar firman Tuhan. Amin. Untuk kali ini, firman Tuhan saya kasih tema, karunia untuk menderita. Biasanya kalau kita dengar tentang karunia, maka itu selalu saja kita konotasikan dengan hal-hal rohani yang baik gitu ya. Karunia berbahasa roh, karunia bernubuat dan lain sebagainya. Tapi kenapa kali ini saya beri judul karunia untuk menderita? Kesannya negatif. Tapi mari kita buka firman Tuhan. Dari Filipi 1 ayat 29. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi, sebab kepada kamu, kepada saya dan saudara, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam ayat ini ada dua karunia. Yang pertama, karunia untuk percaya kepada Kristus. Yang kedua, karunia untuk menderita untuk Kristus. Jadi lewat ayat ini, kebenaran yang pertama yang menjadi pegangan kita, bahwa bisa percaya kepada Kristus itu merupakan karunia. Saya baca Kamus Bahasa Indonesia, definisi sederhananya begini. Karunia itu adalah pemberian dari pribadi yang berkedudukan tinggi, misalnya raja kepada prajuritnya, kepada perdana menterinya, kepada bawahannya. Jadi karunia itu adalah sesuatu yang istimewa. Ingat ya. Mungkin kalau di dunia ini ada acara memberikan karunia, saya yakin itu acara spesial. Dan pasti yang menerima itu sedikit. Oke? Jadi percaya kepada Kristus itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ingat. Dan percaya kepada Kristus itu bukan sesuatu yang umum. Tapi percaya kepada Kristus itu adalah sesuatu yang berharga, maka disebut di ayat ini adalah karunia. Itu yang pertama. Kebenaran yang kedua, menderita untuk Kristus adalah karunia. Dan dua karunia ini dalam ayat ini disebutkan dalam satu paket. Jadi kalau percaya kepada Kristus, hampir bisa dipastikan kita juga harus menderita untuk Kristus. Kalau percaya kepada Kristus, kita sebut orang Kristen, betul? Tapi apakah setiap orang Kristen menderita untuk Kristus? Jawabannya belum tentu. Ingat, keduanya satu paket dalam ayat ini, dan kita gak bisa pilih-pilih. Jadi kalau tidak mau menderita untuk Kristus, itu sama dengan tidak mau percaya kepada Kristus. Dan hal ini bertentangan. Kalau kita semua pernah dengar pengajaran bahwa ikut Kristus, di dalam nama Yesus masalahmu selesai. Hidup menikmati berkat-berkat Tuhan, hidup nyaman. No.
Itu bertentangan dengan kebenaran ini. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Allah tidak mengarahkan kita kepada hidup nyaman? Kenapa? Karena pasti ada sesuatu di balik penderitaan itu. Karena dalam hidup nyaman, kita nggak akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Kita nggak akan pernah melihat dan merasakan sendiri kuasa Tuhan dalam hidup running well. Kalau itu yang kita harapkan dalam hidup kekristenan kita. Mari kita belajar dari sebuah peristiwa di Alkitab yang tertulis di Markus 4 ayat 35 sampai 40. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Judul dari perikop ini, angin ribut diredakan. Saya akan bacakan ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini kita belajar lewat peristiwa ini. Dengar baik. Murid-murid itu mengikuti rencana Tuhan. Dalam ayat 35 Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus memerintahkan sesuai rencananya dan murid-murid itu mengikuti rencananya. Tapi akhirnya mereka mengalami badai. Akhirnya mereka mengalami ancaman maut, yaitu mati tenggelam ketika ada badai di danau itu. Jadi untuk level ini mereka bukan saja khawatir, tapi sudah ketakutan. Ayat 37 berkata, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kalau Alkitab sudah tulis sangat dahsyat, berarti betul-betul sangat dahsyat. Saudara-saudaraku, murid-murid itu adalah nelayan yang berpengalaman, termasuk Petrus di dalamnya. Tapi persoalan hari itu, badai hari itu jauh melebihi kekuatan mereka, jauh melebihi kemampuan mereka, jauh melebihi pemikiran-pemikiran mereka dan pengalaman-pengalaman mereka. Dan semua yang mereka punya, semua kekuatan, pengalaman, ilmu, apapun itu, saat itu gak bisa diandalkan. Saudaraku, kadang ada waktunya Tuhan mengizinkan kita menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena manusia biasanya mengandalkan dirinya, mengandalkan orang-orang lain, mengandalkan harta benda, mengandalkan hal-hal yang dia pikir bisa diandalkan. Tapi ada waktu Tuhan mengizinkan kita yang telah menjadi murid-muridnya mengalami persoalan yang di luar kemampuan kita. Murid-murid itu menderita. Murid-murid itu ketakutan. Murid-murid itu panik mungkin. Dan mereka mendatangi Yesus.
Ayat 38, mereka mendatangi Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka datangi Yesus yang sedang tidur itu bukan karena percaya bahwa Yesus mampu menghadapi persoalan itu. Enggak. Karena yang mereka lihat selama masa itu sama Yesus itu berkhotbah, betul? Yesus itu mengajar. Yesus itu menyembuhkan. Dokter kalau sekarang, tabib kalau waktu itu. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya gini, mereka komplain. Kok Tuhan Yesus tuh gak peduli? Sama seperti kebanyakan reaksi orang. Ketika mereka menghadapi badai, mereka bilang gini, Tuhan kau gak peduli. Dan ayat ini menuliskan Tuhan memang tidur. Yesus memang betul-betul tidur. Dan lewat pandangan mereka bilang Yesus gak peduli. Tapi kemudian Yesus bangun di ayat 39 dan menunjukkan kuasanya. Hanya pakai 2 kata. Diam, tenanglah. Maka danau itu tenang. Badai itu hilang. Kemudian ayat 40 berkata, Yesus bertanya, bukan hanya bertanya. Saya yakin dia menegur murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa ditegur? Kenapa ditanya? Sama seperti Yesus nanya kita sekarang. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu gak percaya? Sebenarnya kata kuncinya, kalimat kuncinya ada di ayat 35. Yesus sudah ngomong dari awal. Marilah kita bertolak ke seberang. Itu perintah sekaligus janji bahwa pasti nyampe ke seberang. Jadi kalau rencana Tuhan pasti nyampe. Dan dia sudah bilang sama murid-muridnya, ayo ke seberang. Dan di sini tidak, dan Yesus nggak menjanjikan di kalimat ini nggak ada perjalanan nyaman. Yesus cuma ajak, ayo perintahkan ke seberang. Dan ketika mengikuti rencana itu, mereka menghadapi badai yang dahsyat. Tapi murid-murid itu diarahkan bukan ke perjalanan yang nyaman. Ingat, hidup kekristenan kita mengikuti Yesus tidak selamanya jalan nyaman. Ada kalanya gak jalan nyaman. Yesus gak pernah janji jalan hidup kita akan nyaman. Tapi percayalah bahwa jalan hidup kita dahsyat. Amin. Karena perjalanan murid-murid ini dahsyat. Karena apa? Karena badai yang dahsyat itu justru akan memperlihatkan kuasa Yesus dan kita ikut serta di dalamnya. Analoginya begini. Misalnya kita satu mobil disetirin sama pembalap profesional dan betul-betul jago gitu, reputasinya luar biasa, berpengalaman. Maka kalau kita berharap merasakan perjalanan nyaman, untuk merasakan kehebatan nyetirnya dia itu 35 km per jam, kita bisa lihat kanan kiri, gak usah sama pembalap. Karena kalau kita bersama pembalap, kalau kita mau merasakan kehebatannya, maka kita akan dibawa dengan kecepatan 100 km per jam di tikungan. Kita gak akan diajaknya lewat mall, enggak. Kita dibawanya ke sirkuit. Dan ingat, dalam mobil dengan kecepatan tinggi itu gak nyaman. Tapi pengalamannya dahsyat. Jadi kita jalan sama Yesus berharap kita ngerasain pengalaman-pengalaman biasa. Saya pikir bodoh sekali. Karena Yesus kuasanya luar biasa. Ngapain mengalami pengalaman-pengalaman biasa? Jalan bersama orang pribadi yang berkuasa yang luar biasa.
Bahasanya kita salah jalan, kita salah kawan. Tapi yang jelas, ingat baik, catat kalau perlu. Yesus tidak akan membiarkan badai menghalangi rencananya. Tidak ada badai apapun dalam hidupmu yang akan menggagalkan rencana Tuhan bagi hidupmu. Mari kita buka Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ini, pasal 42 ini adalah pasal terakhir. Dan setelah sekian banyak pengalaman Ayub, akhirnya dia mengerti. Kita baca. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub sudah membuktikan jauh sebelum murid-murid ini bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekarang Yesus tanya sama kita, kenapa kamu begitu takut menghadapi persoalan ini? Kenapa kamu tidak percaya? Jadi apa kesimpulannya? Apa yang ada di balik penderitaan kita? Karunia itu. Yang pertama, melatih kepercayaan kita. Amin. Dan yang kedua, memperlihatkan dan merasakan kuasa yang luar biasa karena yang jalan bersama kita atau yang kita ikuti perjalanannya adalah pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang, ada yang lebih hebat lagi. Kalau kita baca Markus selanjutnya, Markus pasal 5, saya nggak usah bacakan semua. Tapi setelah Yesus nyampe ke seberang bersama murid-muridnya, ingat baik, ketika Yesus nyampe ke seberang dan turun dari perahu, ada seorang yang sudah bertahun-tahun dirasuki roh jahat, yang kemudian terkenal dan sering kita dengar bahwa roh jahat itu banyak, namanya legion. Dan akhirnya orang itu dilepaskan. Roh jahat itu dimasukkan ke babi-babi, ada 2000 ekor yang akhirnya menceburkan dirinya ke laut. Lihat, badai itu membawa murid mengalami pengalaman yang baru dan melihat kuasa yang baru, bahwa pribadi yang bersama mereka adalah pribadi yang luar biasa, yang punya kuasa yang bisa mengusir roh-roh jahat. Ada satu lagi, karena setelah disembuhkan, dilepaskan, orang yang dilepaskan itu memberitakan Injil, memberitakan peristiwa itu di kota-kota di sekitarnya. Jadi murid terlibat menjadi alat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan percayalah, ketika kita semua terlibat dalam menyelamatkan satu jiwa pun, maka akan ada sukacita yang luar biasa. Jauh melebihi sukacita menerima berkat-berkat Tuhan itu. Mari kita baca Lukas 15 ayat 10. Saya akan bacakan kepada kita semua. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita yang di surga tidak mungkin tidak diberikan dan dianugerahkan dan dirasakan kepada orang yang terlibat dalam peristiwa bertobatnya orang itu. Saya percaya murid-murid itu merasakan sukacita yang luar biasa ketika mereka terlibat dalam peristiwa kelepasan satu orang yang dirasuk roh jahat itu. Bapak Ibu, gak ada sukacita yang lebih hebat dari sukacita yang berasal dari surga. Amin. Sukacita yang berasal dari surga gak akan bisa kita dapatkan di dunia ini dengan jalan apapun. Maka Tuhan menganugerahkan itu kepada orang-orang yang mau terlibat menjadi alatnya untuk membuat jiwa-jiwa bertobat.
Jadi apa yang ada di balik penderitaan kita? Tuhan mau pakai kita, mau pakai saya dan saudara untuk terlibat dan merasakan sukacita yang dari sorga itu. Jadi badai apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah ada sesuatu yang luar biasa di baliknya. Dan tidak pernah badai bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini biarlah lewat pertolongan Roh-Mu kami bertahan, berjalan untuk terus menghadapi badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Seperti murid-murid yang akhirnya menyaksikan kuasa yang luar biasa itu. Kami percaya kami juga akan merasakannya secara pribadi, bukan lewat kesaksian orang. Dan Tuhan mau kami merasakannya. Kami bersyukur dan percaya ada sesuatu yang luar biasa nanti di balik badai yang sedang kami hadapi. Ada sukacita yang luar biasa, karena kemudian kami akan melihat kuasa demi kuasa yang belum pernah kami rasakan lewat pengalaman pribadi kami dengan Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan kami percaya saat ini kami punya perubahan pemikiran. Kami harusnya bersyukur saat kami menghadapi badai, karena kami percaya ini semua dalam kendali Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa, karena menderita untuk Kristus adalah sebuah karunia. Terima kasih Tuhan, kami mungkin adalah sedikit orang yang menerima karunia ini, merasakan karunia ini. Dan lewat firman-Mu saat ini kami percaya ada sesuatu yang luar biasa ada di balik ini semua. Terima kasih Tuhan buat pilihan-Mu bagi kami yang mendengar firman hari ini. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukannya, terus mempercayainya, terus melakukan dalam hidup kami. Sehingga kami akan melihat kemenangan itu, kami melihat dan menikmati kuasa itu, dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu bahwa Engkau luar biasa, kuasa-Mu luar biasa. Kami mendoakan bangsa kami Tuhan, bersatu hati agar bangsa ini tetap dalam kendali Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini yang kami percaya semua dalam otoritas Tuhan.
Biar semuanya melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang mendatangkan sejahtera, keamanan bagi bangsa kami ini. Kami tetap mendoakan orang-orang yang terjangkit virus COVID yang saat ini sedang sakit. Tuhanlah, lewat dokter, lewat perawat, apoteker, obat-obat yang mereka makan, peralatan-peralatan yang mereka pakai untuk bisa membawa kesembuhan bagi hidup mereka. Dan kami percaya Tuhanlah yang memberi hikmat sehingga obat dan vaksin untuk virus ini nanti ditemukan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang beribadah di rumah. Kuasa-Mu tidak terbatas. Pasti mereka juga merasakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat hari ini yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Allah. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, percayailah dan lakukanlah itu dengan setia. Hadapilah semua karena semua dalam otoritas Tuhan. Lakukanlah itu dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.